tahun yang baru 2023. Mudah-mudahan ketika kita melakukan ini ada hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin itu untuk ruang kesaksian dari kami, Inam, untuk nanti bisa disampaikan di renungan Natal. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Pak Henry Jang selaku MC. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama kami akan panggilkan kepada gembala kami, Ibu Pendeta Roma Siburian, kami persilakan. Kemudian yang kedua kami undang kepada Ibu Ketua kami, Ibu Basara Syanipan, Ketua Komsel. Kemudian yang mewakili keluarga besar Komsel Ibrani, mewakili kaum bapak, kami silakan kepada Bapak Simatupang Senior. Kemudian mewakili keluarga Komsel Ibrani, mewakili kaum ibu, kami persilakan kepada Inang Billy. Dan untuk mewakili kaum anak-anak, kami persilakan untuk anak kami, Upin Ipin, Calvin dan Elo, kami persilakan. Elo dan Calvin, kami persilakan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap, dunia terlelap. Malam Kudus sunyi senyap, dunia hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan sunyi senyap, kabar baik untuk kamu. Malam Kudus sunyi senyap, kabar baik mau gembala menyaksikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Baik, ketiga, Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat. Kurnia dan berkat tercermin
bagi kami di wajah-Mu yang anakku. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari yang berbahagia ini, kami bersyukur kembali keluarga besar Komsel Ibrani dapat melaksanakan perayaan Natal di tempat yang baik ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya berkatilah Komsel kami ini supaya di tahun-tahun yang depan kami bisa berbuat, bisa menjadi garam dan terang yang lebih lagi dan lebih lagi untuk gereja kami maupun kota kami maupun negara kami. Kami tidak lupa juga Tuhan senantiasa mendoakan keluarga kami masing-masing, mulai dari anak-anak kami. Mungkin ada yang sebagian masih dalam studi, berkatilah Tuhan, berikan kesehatan, kepandaian, kepintaran, dan juga Tuhan sendiri jagai pergaulan mereka supaya mereka tidak menyimpang. Ya Tuhan, ada sebagian mungkin anak-anak kami yang juga sudah bekerja, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, memberikan kesehatan yang baik, dan juga bahkan memberikan jodoh yang baik pula kepada anak-anak kami tersebut. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk keluarga kami yang mana mungkin masih belum memiliki keturunan, anak atau momongan. Kiranya Tuhan bisa mengabulkan segala permohonan kami ya Tuhan, supaya apa yang keluarga inginkan dapat segera terlaksana di tahun yang baru. Begitu juga pelayanan gereja kami GMI Sion, kiranya Tuhan tambah-tambahkan semakin banyak jemaatnya. Apa yang sudah kami doakan, kiranya Tuhan dengarkanlah dan Tuhan kabulkanlah segala doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menanti datangnya hujan. Inilah jiwa Tuhan, jiwa kami, seperti rusa yang haus. Rusa haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Tuhan, apa yang sudah kita rasakan hari ini, dan saya percaya bahwa itu adalah bentuk belajar pengenalan kita akan Kristus. Marilah kita berdoa. Berikan kami hikmat dari-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa memahami atas pertanyaan yang begitu banyak. Dengan demikian kami dapat merasakan kasih dan pertolongan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kalau Bapak Ibu mau menonton sebuah film Kristen rohani bagus sekali. Judulnya film itu The Encounter. Judul artinya bertemu, berjumpa. Kayaknya hampir sama dengan tema PG itu. Tapi film itu sangat bagus, menceritakan tentang persoalan pergumulan hidup manusia. Ada seorang gadis, Bapak Ibu dan Saudara, bertanya kepada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan itu dalam cerita itu dia umpamakan seorang pemilik restoran dalam cerita film. Kemudian perempuan itu bertanya, kalau Engkau Yesus, mengapa Kau izinkan aku menderita? Pertanyaan hampir sama, kan begitu Bapak Ibu? Dari yang saya dengarkan semua kesaksian kita ada dua hal. Satu, syukur atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, persoalan hidup yang dipaparkan, pergumulan. Jadi yang dikatakan gadis itu, Bapak Ibu, kenapa aku menderita? Pertama, kenapa ayah dan ibuku bercerai sehingga aku menderita? Yang kedua, setelah bercerai kenapa ibuku menikah lagi dengan lelaki yang membuat aku hampir, maaf kata Satabihita Sude, dinodai. Coba posisikan dulu posisi kita seperti gadis itu. Kan gitu Bapak Ibu? Saya pikir pergumulannya jauh lebih hebat dari pergumulan kita. Dan bahkan si gadis ini ketika ayah tirinya mabuk, dia berusaha menembak ayahnya. Ayah tirinya itu karena dia merasa sudah tertekan dan tersiksa. Tapi ketika dia hendak menembaknya, selongsong pelurunya kosong. Rupanya sebelum itu terjadi, ayahnya yang sedang mabuk ini tersandung dengan senjatanya. Maka ketika dia mabuk, dia takut meledak, dia keluarkan pelurunya. Kemudian Yesus berkata, kalau Engkau memelihara aku, kenapa aku seperti ini? Ketika aku berteriak di kamar mandi, menangis menjerit-jerit, adakah Engkau di situ? Itu pertanyaan kita yang sama semua. Kan begitu Bapak Ibu? Ketika aku mengalami kesusahan yang luar biasa, adakah Engkau di situ? Maka Yesus menjawab, ada. Akulah yang membuat ayahmu tersandung oleh senjatanya. Maka dengan mabuknya dia membuang senjata itu dan pelurunya. Kedua, ketika engkau berteriak di kamar mandi, aku mendengar, itulah sebabnya kau hadir di sini. Dan ketiga, ketika engkau mau menembak ayahmu yang sedang tertidur, pelurunya sudah kosong. Seandainya itu tidak kukosongkan, kau akan masuk penjara. Ada sesuatu yang kita tidak bisa paham. Amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita mengerti. Itu mau saya katakan di sini. Pertanyaan Bapak Ibu yang harus kita pahami. Penderitaan orang Kristen itu ada. Jangan katakan bahwa kita saja yang paling menderita. Salah. Semakin kita mengenal Kristus, semakin Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Semakin kita dalam mengenal Kristus, semakin Yesus katakan, berjuanglah untuk kemuliaan Kristus.
Catatan Alkitab, dalam perjanjian lama banyak para nabi yang harus meregang nyawa untuk menyatakan kebenaran. Perjanjian baru, kita mari lihat Rasul Paulus, mari kita lihat Petrus, dan seterusnya. 12 murid Yesus, hanya satu yang mati, 2, Yohanes di Efesus ketika dia keluar dari Pulau Patmos. Bahkan Yesus sendiri itu mati berdarah. Yang harus kita renungkan baik-baik itu, maksud saya, Bapak Ibu, kita masuk ke zaman pemberitaan Injil besar-besaran setelah Yesus wafat. Penderitaan orang Kristen ribuan tahun, penindasan habis-habisan. Kata Kombe, di Roma sana, kuburan bawah tanah adalah bukti sejarah tentang penderitaan. Ketika Bapak Ibu membacanya, gak sanggup membacanya, karena memang luar biasanya penderitaan. Dan masuk kita ke zaman kita sekarang. Yusuf Roni, dia harus dipenjara 6 tahun oleh karena imannya. Gak ada salahnya, tetapi karena dia percaya. Amran Hamri dan seterusnya dan seterusnya. Penderitaan manusia, Bapak Ibu dan Saudara, pertama karena kita yang buat. Amin. Besaran karena kita yang buat. Kalau kita tetangga beli beli sepeda motor, jangan ikut-ikutan kita kalau nggak duit. Tetangga bisa kredit sampai 2, jangan kita kredit sampai 5. Makanya nggak mencukupi, kan itu kita buat sendiri, kan begitu. Contoh soal. Penderitaan yang kedua adalah karena orang lain. Bapak Ibu, kita pernah sering disakiti orang lain, betul Bapak Ibu? Orang lain, hati-hati. Yang ketiga adalah karena iblis, penderitaan kita. Yang keempat adalah persetujuan Tuhan, Tuhan yang ingin. Tetapi Bapak Ibu, semuanya itu, mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Ayat ke-28. Sudah Bapak Ibu? Sudah dapat? Roma pasal 8 ayat 28. 1-2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi apa lagi mau kita bilang? Kan begitu Bapak Ibu. Ada satu manusia super di dalam perjanjian lama. Siapa itu? Ayub. Itu Ayub itu sangat luar biasa. Kita tak sanggup itu, jangan minta seperti Ayub, Bapak Ibu, dan kita belajar. Ayub adalah manusia super yang bisa. Apakah dia tidak menderita? Menderita. Tetapi masalahnya hartanya dia tidak dikuasai. Anaknya dia tidak kuasai. Istrinya dia tidak kuasai. Karena dia tahu menempatkan harta dan menempatkan Allah. Cara pandang Ayub itu sangat berbeda dengan cara pandang kita. Saya teringat apa dikatakan oleh Mama Teresa. Orang yang menangisi dirinya sendiri adalah orang yang paling lemah di dunia ini. Kita menangis karena apa? Tuhan, aku tidak makan lagi dan seterusnya. Tuhan, aku begini, padahal itu kesalahan kita. Itu adalah Bapak Ibu orang yang paling lemah. Tetapi menurut Mama Teresa, orang yang paling kuat adalah orang yang menangisi orang lain karena dosanya. Bagaimana dia bisa berjuang menyelamatkan orang itu? Jadi Nang Bayu, doakan anakmu, berjuanglah untuk itu. Tunjukkan pada pokok. Amin. Seperti itu caranya. Jadi cara pandang kita yang harus berubah. Mari, saya tadi mengambil dari ayat yang saya ambil dari Yehezkiel 11.
merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang kita paparkan tadi. Coba kita lihat Yehezkiel 11 ini, ayat ke-19. Yehezkiel 11 ayat ke-19, kita baca. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lain. Kesimpulan dari semuanya. Itu lagi, itu makanya saya paparkan tadi. Karena memang apa yang kita paparkan ini kesimpulan dari sini semua yang saya dapatkan. Entah mengapa, mungkin Tuhan ya menyuruh saya mengambil teks itu dan ayat itu. Bapak Ibu, yang mau saya katakan, melalui Natal kita dan apa yang kita pergumulkan masing-masing, kesaksian hidup kita adalah pertama, kita harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Pertemuan secara pribadi. Untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi tidak segampang yang kita pikir. Walaupun Komsel Ibrani luar biasa, aku suka Bapak Ibu, mau belajar dan mau belajar, tetapi pertumbuhannya tidak seperti yang kita pikirkan. Lambat. Bapak Ibu, saya itu menjadi sekolah pendeta bukan karena saya suka, tetapi memang panggilan Tuhan. Keluarga kami sangat terbiasa membaca Alkitab. Saya bertemu dengan Yesus bukan karena orang lain, tetapi karena pengajaran dan didikan dari rumah. Ketika saya kelas 5 SD, saya sangat rajin membaca Alkitab. Saya cinta kali dengannya Daud. Dalam pikiranku yang gantengan lah itu, padahal nggak nyadar. Kan begitu, kalah gantengnya sama abangnya. Paham anak kecil maksud saya. Artinya, saya bertemu dengan Yesus ketika kelas 5 SD. Bukan karena saya sekolah pendeta. Tanya Bapak Guru, sekolah pendeta agak bejat itu. Di kampus. Jangan harapkan malaikat di situ. Di situ masih banyak tukang curi baju. Masih banyak emosi kata Pak Guru tadi. Masih banyak kesombongan dan seterusnya. Pertobatan kami itu bukan di kampus, tetapi di pelayanan. Amin Bapak Ibu. Justru setelah masuk saya jadi di kampus justru makin berdosa. Memang itu, kita akan diperhadapkan dengan sesuatu. Sama ketika Yusuf Roni memberontak dia. Setelah dia bertobat, dia itu calon menteri agama. Kemudian di ospek, masuk kampus I3 Malang. Dia protes mau keluar dari kampus gara-gara disuruh mandikan anjing. Ini mahasiswa suruh dia mandikan anjing. Dia protes, gak tahu kamu kalau aku ini calon menteri agama. Kemudian dia berdoa, Tuhan apa maksudmu di sini? Kemudian dia belajar memahaminya. Ternyata sekolah Tuhan membuat dia rendah hati. Amin Bapak Ibu. Sekolah Tuhan itu sulit. Sekolahnya Tuhan itu kita diperhadapkan dengan pergumulan Bapak Ibu. Bukan sukses-sukses saja. Saya sudah pernah saksikan di Komsel bahwa adik saya yang meninggalkan Yesus itu 20 tahun kami doakan. Kami tidak pernah bersoal jawab tentang agama. Karena semakin kita datang semakin lari. 20 tahun satu keluarga kami selalu berdoa dan berpuasa untuk dia. Hilang 1, datang 4. Amin. Akhirnya mereka 5. Gak ada yang tidak mungkin. Kenapa Tuhan mengizinkan itu padahal dari kecil kami orang yang teratur, disiplin, dididik. Itu Tuhan mau membuat kita semakin mengenal Dia lebih dalam. Bayangkan saya dari kelas 5 SD sudah rajin baca Alkitab. Sampai berapa puluh tahun saya bisa mengenalnya. Tidak segampang yang kita pikirkan apalagi berubah.
sangat sulit, itu akan seturut waktu yang berjalan. Sama seperti dalam Yehezkiel ini, yang benar ada orang Israel ini dibuang Tuhan ini, saking jugulnya. Penderitaan mereka sangat luar biasa, tidak sebanding dengan kita. Ya kan Inang Billy? Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Tidak sebanding dengan kita semua Bapak Ibu. Bahkan dibuang dia dari tanah. Karena jugulnya itu, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Dan dia ingin supaya orang Israel itu berjumpa dengan dia. Bagaimana cara berjumpa dengan dia? Tuhan menganugerahkan, memberikan hati yang lain. Tuhan menganugerahkan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Maka cara pandangnya jadi berubah. Rasul Paulus, kalau tidak Tuhan Yesus langsung menangkap dia dengan sinarnya, tidak akan pernah bisa berubah. Cara pandang Paulus pasti selalu berbeda. Tetapi ketika Tuhan memberikan anugerah, hatinya berubah. Rohnya, hatinya berubah. Hati yang keras berubah menjadi hati yang taat. Pandangnya taat, yang berubah cara pandang kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, begitulah kita. Saya, apa yang dikatakan Debbie Bashir, kadang-kadang saya suka mendengar khotbahnya. Khususnya untuk ibu-ibu, itu khotbah yang ringan dan menarik. Apa katanya? Kita tiap hari lah, tiap tahunnya mengadakan Natal, tapi gitu saja. Betul Bapak Ibu? Begitu saja. Ya malas ke gereja, ya malas juga. Nggak pernah juga berdoa, ya nggak pernah juga. Berkelahi, ya berkelahi juga. Merayakan Natal tiap tahun, tetapi tidak ada perubahan dan cara pandang yang berubah. Maka kita tetap akan seperti itu saja. Makanya saya katakan, doa kita ini kan doa minta kebutuhan jasmani saja. Betul Bapak Ibu? Sebenarnya Tuhan lebih dari situ. Tapi kita doa kita sebegitu. Ya Tuhan, berkatilah anakku yang di perantauan dan di sini supaya dia pintar. Boleh. Tuhan, berikanlah kami kebutuhan ini. Apakah karena kita berkata, Tuhan, aku mau imanku semakin kuat dan bertumbuh? Pernah? Aku semakin mau mengenalmu Tuhan lebih dalam. Pernah? Padahal itu yang paling penting. Sama seperti Salomo, hati yang paham, hati yang mengerti. Jadi Bapak Ibu, penderitaan tidak akan berhenti. Sampai kapanku, bahkan hamba Tuhan, pendeta sekalipun, bisop sekalipun, Rasul Paulus sekalipun, Yusuf Ron, itu tidak akan berhenti. Itu jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita untuk belajar dan mengenal Dia. Ibu pendeta itu bilang, tunjuk tangan kepada semua jemaat. Jemaatnya tunjuk tangan. Saya akan berdoa kepada Tuhan supaya kamu ketimpa masalah. Semua turunkan tangan. Gak mau begitu Bapak Ibu. Tapi ada satu guru Injil yang saya salut dengan dia. Tapi dia sudah meninggal, sayang sekali. LP Siregar. Dia bersaksi, Bu Pendeta katanya, karena dia orang selingkuhan. Aku berdoa kepada Tuhan. Apa doamu? Tuhan, jangan aku buat menjadi kaya. Begitu? Iya. Kok begitu? Iya Bu Pendeta. Terus apa kau minta? Buatlah aku susah. Jarang loh orang minta begini. Dan bahkan tak berani. Kenapa? Saya katakan, kalau aku senang dan kaya, aku lupa sama. Tetapi ketika aku mengalami banyak kesusahan dan pergumulan, aku pasti mendekat padamu. Sebab aku membutuhkan kekuatan. Amin Bapak Ibu.
Jadi kita yang ada masalah sekarang ini, saya sudah mengalami banyak masalah. Kalau mau disaksikan gak habis-habis nanti ini, tapi satu-satu bisa disaksikan di kemudian hari. Bapak Ibu, dari keluarga kami semuanya yang hampir mati oleh karena uji coba Tuhan untuk mengenal Dia lebih dahsyat. Kami sudah alami itu semua. Jadi Bapak Ibu, jangan kita katakan bahwa Tuhan aku begini, tidak apa-apa semuanya. Bahwa di dalam Korintus Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan. Allah sudah berjanji dan Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu mari kita cara pandang kita berubah. Tuhan berikanlah roh-Mu kepadaku supaya hatiku yang keras ini dilembutkan dan hatiku yang yang jujur ini supaya menjadi taat. Supaya aku mengerti rencanamu dalam hidupku. Dan Tuhan, aku ingin berjumpa dengan berbicara. Sama seperti pendeta Paul Yunicu yang terkenal itu. Dulu jemaatnya cuma 5. Kemudian dia bertanya, Tuhan, ku tutuplah jemaat ini. Jangan. Berdoalah kau. Para kaum wanita nanti akan mengembangkan itu dengan doa. Ya mau saya katakan di sini bukan masalah volume hijaunya. Ya mau saya katakan bahwa di zaman sekarang ini Allah bisa ditanya untuk mengambil sebuah keputusan, untuk bergumul dalam hidup. Tanyalah Dia. Berjumpalah dengan Kristus, sebab kehidupan kita itu tidak lepas dari Dia. Jadi Bapak Ibu, siapa yang punya pergumulan tadi, permasalahan, tersenyumlah. Amin. Tertawalah, amin Bapak Ibu. Amin. Supaya kamu semakin dekat. Bukan Tuhan benci padamu, kita nikmati saja lah itu. Tuhan berikan aku roh-Mu yang baru. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Dia lewat pergumulan, lewat permasalahanmu, lewat persoalanmu yang kau hadapi. Bahwa Allah turut bekerja. Jadi Natal kita Ibrani pada saat ini adalah langkah yang baru bagi kita. Saya mau ke depannya, mulai bulan Januari atau Februari, yang kita minta, Tuhan berikan aku roh-Mu yang baru. Supaya ada peningkatan kepada kita, kesadaran akan hidup bersama Tuhan. Kalau kita masih menjadikan masalah itu nomor 1, masalah itu akan menutupi anugerah Tuhan dalam diri kita. Jadi masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Itu semuanya proses Tuhan dalam hidup kita. Sampai hampir meninggal pun kita nanti, masalah pergumulan tidak berhenti. Langkah baru bagi kita terus mengenal Kristus. Jangan katakan kepada Yesus, berhentilah masalah dan pergumulan. Kamu tahu Bapak Ibu, Rasul Paulus 3 kali berteriak kepada Yesus, Tuhan cabutlah duri ini. Ada duri dalam daging. Cabutlah. Dia rasul yang paling banyak menderita. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku padamu. Sebab di dalam penderitaanlah roh-Ku bekerja. Setiap kita yang punya pergumulan hari ini, ketika kita berteriak, Tuhan pasti katakan kepada kita, cukuplah kasih karunia-Ku padamu. Di dalam penderitaan dan kelemahan mula roh-Ku bekerja. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang kita senyum semua, senyum. Jangan ada lagi yang yang merasa sesak hati. Senyumlah bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi harus ambil kesimpulan kepada kita. Mari kita berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dalam doa kita, pembacaan firman yang disiplin akan membuat kita bertemu dengan Dia. Maka kita akan menjadi manusia baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memampukan kami saat ini. Terima kasih buat persoalan hidup yang kami hadapi. Masing-masing kami punya masalah.
tetapi itu tidak menunjukkan bahwa kami lemah. Sekarang baru kami sadari bahwa lewat masalah itu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami semakin mendekat padamu. Tolong Bapa, supaya kami tidak dikuasai oleh rasa khawatir, rasa takut, rasa pergumulan yang belum tahu kami jalan keluarnya. Tapi Engkau sudah bisa menyelesaikan itu. Engkau sanggup, ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak-Mu di Komsel Ibrani ini, kami persembahkanlah ke dalam tangan-Mu. Pimpin mereka, kuatkan dan berikan hikmat-Mu, agar di tengah-tengah kehidupan ini, kami semakin mensyukuri berkat-Mu. Kuatkan mereka dengan cinta dan kasih-Mu, dan teguhkanlah, ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri seluruhnya. Tuhan menginginkan kita supaya menjadi pejuang di dalam iman. Tentu lewat pergumulan yang banyak akan keluar menjadi pemenang. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu menerima pengajaran dari Tuhan. Dengan demikian, Tuhan menugaskan agar kita dapat menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun berada. Lakukanlah, kerjakanlah keselamatan-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, melindungi, memelihara, menguatkanmu sepanjang malam ini dan sampai selamanya. Amin. Amin. Salam. Selamat hari Natal. Shalom, selamat hari Natal.